Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah kita akan membahas sebuah materi. Materinya Bapak masukkan dalam sebuah slide, tolong dipahami. Dan ini masuk di mata pelajaran teknik layanan jaringan berbasis luas. Ini masih semuanya kemarin. Diharapkan kalian mengerti. Jika ada pertanyaan kalian bisa ditanya, bisa kalian japri Bapak di WA atau SMS, terserah. Bisa, diharapkan kalian mengerti dan silahkan disimak baik-baik. Kita lanjut pelajaran selanjutnya dari WAN. Ini masuk ke materi baru, yaitu konsep dasar jaringan fiber optik. Pengertian teknologi kabel yang menggunakan serat atau kaca dan gelas yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED, atau disebut dengan light emitting diode sebagai transmitter. Prinsip kerja dan sinyal awal yang berbentuk sinyal elektrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektro-optik atau disebut dengan laser dioda menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik pada receiver. Sinyal optik diubah untuk transducer optoelektronik atau dioda menjadi sinyal elektronik kembali. Struktur kabel kita bisa lihat di sini ada core atau inti, merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Ada lagi namanya cladding, merupakan lapisan luar melindungi inti dan memantulkan cahaya yang terpancar. Ada lagi coating, adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Ada lagi string member dan outer jacket, pelindung yang menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian core. Lalu, apa sih kelebihan dari fiber optik? Yang pertama, bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan menghantar informasi jarak jauh. Yang kedua, biaya pemasangan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Yang keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, non penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Yang keenam, tidak berkarat. Dan apa sih kekurangan fiber optik nih? Yang pertama, instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Yang kedua, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Yang ketiga, kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Hanya itu aja yang bisa Bapak berikan. Jika ada kekurangan dan ada pertanyaan bisa japri Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.